Selamat datang! Hari ini kita akan membongkar sebuah kekuatan super dalam menulis yang bisa membawa pembaca masuk ke dunia lain. Ini bukan sihir loh, tapi sebuah teknik yang bisa kita semua pelajari. Pernah nggak sih pas lagi baca buku, tiba-tiba kamu kayak bisa mencium bau hujan di tanah? Atau merasa merinding pas adegannya lagi tegang? Nah, sensasi itulah yang akan kita bahas, kekuatan teks deskriptif. Betul sekali, ini semua tentang membangun jembatan imajinasi langsung dari pikiran kita ke pikiran pembaca. Dan hari ini kita akan belajar cara membangun jembatan yang kokoh itu. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan melukis dengan kata-kata itu? Intinya itu simpel banget. Jangan cuma memberitahu, tapi tunjukkan. Gini deh, jangan cuma bilang kopinya enak, coba gambarkan. Aroma kopi yang hangat dan pekat mengepul dari cangkir dengan uap tipis yang menari-nari di atas permukaannya yang hitam. Nah, pembaca nggak cuma tahu, mereka bisa ikut merasakannya. Oke, kita udah tahu apa itu teks deskriptif. Sekarang, pertanyaan besarnya, kenapa ini penting? Apa sih tujuan utamanya? Tujuannya itu bukan sekedar menyampaikan informasi, bukan. Tujuannya adalah menciptakan koneksi emosional. Saat kamu berhasil membuat pembaca merasakan apa yang kamu tulis, cerita kamu jadi nggak akan mudah dilupakan. Coba deh, lihat bedanya. Di kiri, kita cuma dikasih fakta, ruangan itu berantakan. Ya udah, kita tahu. Tapi lihat yang kanan, kita seolah-olah melihat tumpukan buku yang berdebu, pakaian yang berserakan di mana-mana. Kita nggak cuma tahu ruangannya berantakan, kita bisa membayangkannya, bahkan mungkin merasakan suasananya yang agak pengap. Nah, itulah kekuatan dari menunjukkan, bukan sekedar memberitahu. Jadi gimana caranya? Yuk, kita bedah kotak peralatan seorang penulis deskriptif dan lihat apa saja sih isinya. Ada 4 pilar utama nih. Pertama, fokus. Pilih satu hal dan amati betul-betul. Kedua, tujuan. Niatkan tulisanmu untuk bikin pembaca ikut merasakan pengalaman itu. Ketiga, dan ini penting banget, indera. Gunakan kelima indera kita sebagai alat utama. Dan yang keempat, bahasa. Pilihlah kata-kata yang bisa melukis, bukan cuma melaporkan. Dan dari semua pilar tadi, ada satu kunci yang paling sakti, yang bisa membuka segalanya, panca indera kita. Inilah rahasia untuk membuat tulisanmu benar-benar hidup. Jadi jangan cuma deskripsikan indahnya matahari terbenam. Coba deh ceritakan juga suara debur ombak yang menenangkan, rasa asin udara laut yang menempel di kulit, dan mungkin aroma khas pantai saat senja. Ketika semua indera ini dilibatkan, dunia yang kamu ciptakan jadi terasa sangat nyata. Dan kata-kata itu ibarat catnya. Jangan cuma bilang pohon besar, tapi coba bilang pohon beringin tua dengan akar gantung yang menjuntai seperti janggut raksasa. Pilihan kata yang spesifik itu bisa mengubah gambaran yang kabur jadi lukisan yang sangat jelas di benak pembaca. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang bagian yang paling seru, bagaimana kita mempraktekkannya? Mari kita ubah semua ini jadi langkah-langkah yang bisa langsung kamu coba sekarang juga. Prosesnya sederhana kok. Pertama, pilih subjekmu. Fokus ke satu hal aja, misalnya secangkir teh di pagi hari. Kedua, mainkan indramu. Jangan cuma dilihat, cium aromanya, rasakan kehangatan cangkirnya di tanganmu, dengar suara sendok yang beradu pelan. Jadilah seorang detektif indra. Nah yang ketiga, baru deh tulis detailnya. Terjemahkan semua sensasi yang kamu rasakan itu ke dalam kata-kata. Pada dasarnya, menulis deskriptif itu adalah seni menerjemahkan. Kamu mengambil sepotong keajaiban dari dunia nyata, lalu kamu sulap menjadi kata-kata. Sehingga keajaiban itu bisa dialami oleh orang lain kapanpun dan dimanapun mereka berada. Jadi, sekarang giliran kamu. Kekuatan baru ini sudah ada di tanganmu. Dunia apa yang menunggu untuk kamu hidupkan? Karakter mana yang ingin kamu perkenalkan pada dunia? Ambil pulpenmu, buka laptopmu, dan mulailah melukis.